Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gimana ibu-ibu, masih semangat? Semangat Pak. Oke, kalau semangat kita akan lanjutkan materi tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Nah, dalam kali ini materi poinnya yaitu ayah dan ibu bekerja sama sebagai tim. Dalam suatu keluarga itu ibu dan bapak itu bekerja sama. Bekerja sama di sini dalam pengasuhan anak, baik ketika bapak dan ibu ini ada di rumah ataupun ada di luar, sama fungsinya, yaitu sebagai orang tua. Jadi tidak ada kata istilah bapak dan ibu, tapi istilah orang tua. Kalau orang tua itu istilahnya sama fungsinya antara bapak dan ibu, sama-sama memiliki peran untuk menjadi fasilitas bagi anaknya, baik ketika anaknya membutuhkan ataupun ketika orang tua membutuhkan, sama-sama saling interaksi. Nah, di sini peran ayah dan ibu. Ayah itu tidak hanya fokus pada pekerjaan saja. Ibu tidak hanya fokus pada pekerjaan di dapur, tetapi ayah dan ibu juga sama-sama berperan menjadi fasilitas ketika merawat anaknya. Ibu misalkan ketika repot di dapur, bisa ayahnya yang merawat anaknya, misalkan mandi, makan, itu bisa saling bekerja sama. Pak. Misalkan dalam suatu keluarga, misalkan ada dari bapak dan ibu KPM yang hadir pada kesempatan ini hanya satu orang, artinya sudah meninggal, baik itu bapaknya ataupun ibunya. Jangan merasa berkecil hati, jangan merasa sedih, karena dalam suatu keluarga itu tidak hanya ada bapak, tidak hanya ada ibu, tetapi ada juga nenek, kakek, kemudian bibi yang juga bisa membantu merawatnya. Jadi tidak, meskipun dalam satu keluarga itu ada yang meninggal ataupun ada yang bekerja ke luar negeri, maka cara merawat anaknya itu jangan sampai salah, tetap dirawat dengan baik. Jangan sampai dibiarkan anak itu terlantar, karena anak merupakan harapan bagi orang tuanya. Nah, di sini mungkin dari bapak-bapak ini yang hadir pada kesempatan pertemuan ini bisa menceritakan apa saja yang dilakukan ketika bersama anaknya. Mungkin dari bapak-bapak yang hadir di sini ada yang mau bercerita, silahkan. Iya Pak. Ayo, Bapak Samsul. Jadi saya itu saat bersamaan dengan anak saya itu seringkali menunjukkan banyak hal. Di antaranya memperkenalkan jenis-jenis alam, batu, pepohonan, terus kemudian ya banyak hal lah yang mungkin di situ anak saya bisa tahu tentang sesuatu lewat bahasa. Kedua, selain itu saya mencoba membiarkan anak saya untuk bermain ya sesuka mereka. Artinya sesuka mereka bukan dalam arti tidak ada pemantauan dan pengawasan, kan begitu. Tetap ada pemantauan dan pengawasan sejauh itu tidak membahayakan baginya. Mungkin itu Pak yang saya sampaikan. Oke, terima kasih Bapak Samsul. Lalu tepuk tangan buat Bapak Samsul atas pendapatnya. Terima kasih Bapak Samsul. Semoga ini menjadi
ilmu bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain dari cerita yang apa disampaikan Bapak Samsul tadi. Ya Nah Bapak. sekarang saya tanya lagi, mungkin ada yang lain, apa yang dirasakan ayah saat meluangkan waktu bersama anaknya? Apa yang dirasakan ayah ketika meluangkan waktu bersama anaknya? Saya Pak. Saya busuk, Pak. Oh, Bapak Samsul lagi. Jadi Oke. yang dirasakan seorang ayah itu saat bersama anaknya itu tentu sangat senang, dan tidak hanya itu, ada jengkelnya juga kan begitu. Senangnya saat kemudian saya memberikan petunjuk sesuatu dan diikuti dan dia tahu, itu saya sangat senang sekali kan begitu. Jengkelnya kalau disuruh itu nggak mau tuh, terus dilarang hal-hal yang tidak boleh dilakukan itu buat jengkel, dan itu butuh kesabaran memang. Terima kasih Pak. Oh, seperti itu ya Pak Samsul. Iya Bu. Oh, jadi memang benar orang tua itu harus mampu menjadi orang tua yang baik. Artinya ketika anaknya itu tidak mau, gimana caranya orang tua itu bisa membujuk anaknya tapi dengan cara yang halus. Terus sekarang kalau tadi itu pertanyaan buat bapak, sekarang buat ibunya. Apa yang dirasakan ibu saat ayah ikut berperan dalam pengasuhan di rumah? Jadi apa yang dirasakan ibu ketika ayahnya itu atau bapaknya itu ikut berperan dalam pengasuhan anak di rumahnya? Apa yang dirasakan ibu-ibu ini? Saya Pak ya. Silakan. Kalau saya pribadi, untuk ayah yang membantu saya untuk merawat anak itu membuat saya sangat senang, karena kan untuk pertanggungjawaban mengasuh anak itu tidak cuma hanya ibu, jadi bapak juga berperan dalam mengasuh anak. Saya juga bisa melakukan sesuatu yang lain ketika ayah mengasuh anak bapak, jadi saya sangat senang ketika ayah membantu saya mengasuh anak. Mungkin begitu Bapak. Oh, terima kasih. Iya, Buat Bapak. Ibu Yul. Oh, terima kasih. Bu Yul. Iya, sama-sama Bapak. Jadi kehadiran anak di dalam keluarga itu merupakan suatu anugerah yang terindah di dalam suatu keluarga. Jadi memang benar harus ada interaksi antara bapak dan ibu, baik dalam pengasuhan ataupun dalam merawatnya. Karena anak itu akan meniru apa yang dilakukan bapak dan ayahnya. Jadi harus menunjukkan sisi positifnya di depan anaknya. Jangan sampai ibu-ibu dan bapak-bapak ini bertengkar ataupun salah paham di depan anaknya. Jadi saya simpulkan apa yang tadi bapak ibu ini sampaikan. Ayah tetap bisa memanfaatkan waktu makan bersama untuk menunjukkan perhatian kepada anak. Kemudian membantu anak mulai dari berusia balita untuk memakan, bertanya, dan mendengarkan cerita dari anak. Membacakan cerita sebelum tidur, bercerita kepada anak tentang berbagai hal, atau membantu anak menyelesaikan tugas dari sekolah. Itu adalah tugas dari ayah. Kemudian sebaik apapun seorang ibu dalam pengasuhan anak, kehadiran ayah akan memberikan dampak tersendiri. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan sehari-hari secara khusus akan membantu anak meningkatkan kemampuan sosial dan prestasi akademik di sekolah. Sedangkan ibu memberikan dampak secara khusus dalam perkembangan kemampuan emosional anak. Cara kelima, menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan saling bekerja sama. Ayah dan ibu saling membantu. Jika ayahnya susah, kemudian ibunya dalam keadaan tidak ada pekerjaan, silakan ibu membantu ayahnya. Begitu juga sebaliknya ketika ibu lagi repot di dapur, kemudian
ayah juga bisa membantunya. Jadi tidak hanya merawat anak saja, dalam pekerjaan juga saling bekerja sama. Semoga materi yang disampaikan dalam pertemuan P2K2 ini, pertemuan kelompok ini bisa diterapkan sama ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah, dan semoga ini menjadi pelajaran berharga untuk mengasuh anaknya menjadi anak yang lebih baik lagi dan berprestasi di dalam sekolah. Amin. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir dalam pertemuan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.